Hey, good morning leaders. Kita akan bicarakan tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang bos yang galak. Bos yang galak versus bos yang baik hati. Di mana bos yang galak akhirnya end up berakhir dicintai oleh anak buahnya lebih daripada bos yang baik hati. Dan ini bukan pernyataan atau cerita khayal ya, karena beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan sekelompok pengusaha dan bicara tentang leadership, tentang kepemimpinan, dan mereka juga sedang heran kenapa kok ada perusahaan yang dipimpin oleh bos yang tanda kutip kurang ajar, kurang asem, galak, kurang sopan gitu ya, tidak manusiawi, tapi malah pengikutnya itu, anak buahnya itu loyal mati. Tapi ada pengusaha yang baik hati, rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, sangat nyaman sekali bekerja di bawahnya, tapi malah anak buahnya nggak betah gitu ya. So, apa sih bedanya? Nah, saya melihat beberapa kasus unik dari banyak tokoh dunia, termasuk salah satu almarhum Perdana Menteri Singapura ya, Lee Kuan Yew, dan ada beberapa bisnis juga seperti Oracle, jadi CEO-nya Oracle, Larry Ellison kalau nggak salah, saya ingat namanya. Jadi kita punya contoh-contoh, saya punya contoh-contoh di mana mereka semuanya ternyata ada benang merahnya ya. Jadi mari kita bahas yuk, apa sih benang merahnya perusahaan atau pemimpin yang galak, dan kenapa mereka bisa dicintai oleh anak buahnya. Tapi galaknya ada yang benar, ada yang salah juga. Jadi kita mesti tahu bedanya galak yang benar dan galak yang salah ya. Mari kita mulai. So, pada prinsipnya benang merahnya ada beberapa. Yang pertama adalah pemimpin galak yang benar dan dicintai oleh anak buahnya itu memiliki konsep untuk menang. Jadi yang pertama adalah they want to win. They want to win. Jadi fokusnya cuma satu, win. Jadi agak sedikit maniak untuk menang, gitu ya. Bahkan dalam satu artikel berbahasa Inggris yang mengatakan bahwa orang-orang seperti pemimpin Oracle atau CEO Oracle itu disebut kategori namanya glorious bastard ya. Bahasanya ini namanya glorious, itu ada sesuatu yang luar biasa. Bastard itu orang kurang ajar. Jadi orang kurang ajar tapi yang luar biasa. Jadi pertama adalah kenapa? Karena mereka bastard tapi luar biasa, yaitu luar biasa dari menang. They want to win big. Bahkan saya ingat di Larry Ellison itu di Oracle, dia memiliki namanya Management by Ridicule, MBR. Management by Ridicule ini adalah, ridicule itu mempermalukan. Jadi management by mempermalukan. Jadi kalau anak buah itu sama dia diadu domba. Ya kalau yang salah sama yang benar diadu domba, kemudian yang salah itu dipermalukan di depan umum. Kamu itu bodoh, idemu itu idiot, gitu-gitu ya. Jadi itu benar-benar luar biasa kasar gitu ya. Tapi anak buahnya benar-benar loyal mati ya. Yang benci ya banyak, tapi yang cinta lebih banyak lagi gitu ya. Jadi contoh, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka bukan jahat maksudnya untuk membunuh orang, tapi dia ingin membentuk sebuah yang namanya win ya. Nah, yang pertama adalah winning. Yang kedua adalah they want to win. Pemimpin yang glorious bastard itu they want to win very big, huge win, sampai titik di mana mereka tahu mereka nggak bisa win sendirian. Mereka nggak bisa menang dengan mengandalkan tenaga dan diri sendiri. Jadi mereka harus mengajak tim. Nah ini syarat kedua yang penting banget ya. Jadi glorious bastard itu merasa harus dikelilingi dengan winners. Mereka harus dikelilingi dengan winners atau tim yang membantu mereka untuk mencapai win yang luar biasa. Mereka tahu mereka nggak mungkin. Bahkan beberapa yang saya baca di artikel, orang-orang yang hebat-hebat, termasuk Apple, dia juga bilang kok, saya nggak bisa memenangkan sesuatu yang luar biasa dengan saya sendiri. Saya harus punya tim yang luar biasa juga. Which comes to point number 3, di mana ketika glorious bastard, pemimpin yang jahat tapi dicintai itu memiliki syarat adalah apa? Karena dia butuh dikelilingi oleh pemenang, maka dia push hard. Ini intinya kenapa mereka disebut bastard ya. Mereka menekan sangat keras kepada anak buahnya. Ingat yang MBR, Management by Ridicule, manajemen dengan mempermalukan. Itu dia menekan. Dia mereka belajar bagaimana untuk menjadi pemenang di bawah kepemimpinannya orang yang glorious bastard tadi, orang yang kurang ajar, pemimpin yang jahat tadi, pemimpin yang galak gitu ya. Jadi yang ketiga adalah anak buahnya benar-benar tahu bekerja di bawah glorious bastard itu mempercepat proses mereka untuk menanjak ke karir lebih tinggi. Oke? Itu yang ketiga. Jadi diajarin, tekan terus. Yang keempat adalah apa? Glorious bastard itu tidak terlalu peduli dengan self development. Ini kurang bagusnya ya. Jadi mereka nggak peduli dengan people development. Mereka nggak mengembangkan emosinya, emotional quotient-nya nggak dikembangkan. Mereka nggak peduli karena mereka maunya cuma satu, win.
win, gitu ya. Jadi beberapa yang saya lihat di artikel mengatakan bahwa ini tidak dibutuhkan sebetulnya tentang self development, people development. Bahkan HRD-nya juga nggak bisa ngapa-ngapain terhadap bos yang sangat galak ini. Kenapa? Karena kalau dia ini, let me put it another way. Orang sudah mau menang, itu nggak usah diajarin bagaimana caranya motivasi diri sendiri. Nggak usah diajarin gimana untuk menjadi positif. Nggak usah diajarin untuk bangun pagi-pagi dan berusaha keras. Orang yang sudah mau menang, itu otomatis akan memiliki semuanya itu. Dia akan self-motivated, dia akan mau melakukan sesuatu yang lebih susah, dia akan mencoba hal yang lebih sulit lagi, karena dia mau menang. Jadi, konsep daripada Glorious Bastard itu adalah mempersingkat proses pendevelopan, pengembangan manusia, karena mereka cuma satu. Anda secara intrinsik mau menang enggak? Kalau enggak mau menang, pasti nggak kuat di bawah saya. Oke? Dan yang kelima adalah yang paling penting adalah Glorious Bastard itu sangat ambisius termasuk kepada anak buahnya. Jadi kalau anak buahnya tidak naik-naik pangkat, anak buahnya nggak naik-naik penghasilan selama kerja di bawah dia akan tanya, kamu udah kerja sama saya berapa tahun? 3 tahun, kok penghasilanmu cuma segitu? Either you memang nggak suka uang atau you memang nggak kompeten di perusahaan saya. Jadi, dia sangat ambisius. Jadi kalau anak buahnya itu nggak kaya, nggak megah, nggak luar biasa, mereka merasa si pemimpin jahat ini merasa aneh gitu ya. Kok bisa ada orang nggak mau hidup sukses? Kok bisa ada orang yang nggak mau hidup makmur ya? So itu 5 hal yang bisa Anda lihat dari perusahaan yang dipimpin oleh Glorious Bastard. Nah, sekarang saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu membedakan antara Glorious Bastard dengan Bastard. Glorious Bastard ini kan orang kurang ajar yang luar biasa. Kalau yang satu lagi memang kurang ajar. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Nah, pertama, apa tandanya? Jadi tandanya adalah fear and admiration. Jadi ketika orang masuk kategori orang kurang ajar tapi luar biasa, bos yang jahat tapi luar biasa, itu Anda bisa dengar cerita seputar mereka, bahwa anak buahnya mereka, koleganya dia, partnernya dia, mereka akan menceritakan dengan penuh ketakutan. Wah, si itu luar biasa ya, waduh jahat banget. Nah ini penting, dan admiration, yaitu membanggakan, mengagumi sekaligus. Jadi takut tapi mengagumi. Kalau yang ada hanya takut saja, tapi tidak pernah ada dengar orang mengagumi, maka dia bukan Glorious Bastard, dia cuma bastard saja. Nah ini berarti negatif banget, ya. Dan kedua adalah yang kita bilang namanya grow, ya. Jadi dia punya grow level itu luar biasa. Perusahaannya itu ekspansif gitu ya, luar biasa cepat sekali. Jadi kalau ada bos yang jahat, tapi perusahaannya tidak ekspansif, tidak cepat berkembang dengan bagus, maka kemungkinan dia hanya jahat. Bukan Glorious Bastard, tapi just bastard. Ya, mereka bosnya bukan jahat, tapi yang luar biasa, tapi ya hanya orang jahat. Ya, grow. Ya, lihat grow-nya. Ya, jadi takut dan admiration harus jadi satu paket. Yang kedua adalah harus ada grow-nya. Yang ketiga adalah anak buahnya mereka diberi kesempatan untuk freedom untuk mengeksplor, jadi nggak dikekang. Glorious Bastard itu sebetulnya malah tidak micromanagement, mereka tidak melakukan micromanagement, mereka membiarkan anak buahnya dia untuk bereksplorasi, untuk mengembangkan apapun yang mereka anggap benar. Tapi kalau salah, dihajar habis. Ya, jadi yang ketiga adalah freedom untuk explore dan memiliki jiwa entrepreneurship di dalam perusahaan. Namanya kita namanya intrapreneurship ya. Jadi entrepreneur ya, tapi dalam perusahaan sebagai anak buah namanya intrapreneurship. Lain kali kita bahas ya, apa itu intrapreneurship dengan lebih detail di vlog lain. Oke, yang keempat adalah konsepnya adalah set example. Jadi orang yang masuk kategori Glorious Bastard, orang jahat tapi luar biasa, itu selalu menciptakan personal apa itu namanya itu kalau orang bilang PB itu personal best ya, personal best terus menerus. Dia selalu memberikan contoh bahwa dia sendiri juga melakukan personal best. Dia dihargai sebagai orang yang top award apa, dia masuk kategori orang yang dihargai apa, dan dia selalu menunjukkan piala-pialanya dia. Ini nggak semua ada, tapi ya, majority mereka melakukan namanya PB ya, personal best terus menerus. Jadi kalau ada orang yang jahat tapi tidak menunjukkan prestasi, ya bukan Glorious Bastard, dia cuma jadi bos yang jahat aja. Hati-hati, dan ini sangat beda jauh ya. Kalau Anda tahu ini berarti negatif. Oke? And finally, of course, orang yang memiliki sikap Glorious Bastard itu adalah career catapult ya. Catapult itu berarti kan slingshot ya. Jadi dia adalah
tempat atau bos yang selalu membuat anak buahnya dia itu akan berterima kasih at the end dan dicintai. Kenapa? Karena kalau kamu nggak di bawah saya, maka kamu tidak akan bisa sesukses sekarang, ya. Jadi glorious bastard memiliki ciri seperti itu. Kalau anak buahnya selalu berhasil, banyak berhasilnya, maka dia glorious bastard. Tapi kalau anak buahnya banyak yang mediocre apa standar, maka dia hanya bastard atau orang yang kurang ajar. Itu kenapa glorious bastard, bos yang jahat dicintai, karena prinsip-prinsip yang saya katakan tadi itu membuat orang menjadi berutang budi sama dia. Mungkin dia dibenci banyak orang, tapi yang sukses akan cinta mati dengan dia. Ya, Anda ingat mungkin punya guru-guru SMP, SD, SMA. Saya ingat punya guru fisika, guru matematika yang killer. Wah, itu takut banget. Tapi sampai sekarang saya bilang, saya berutang budi sama beliau, para guru-guru jahat itu, karena mereka membuat saya menjadi lebih tough. Oke, so that's it guys. Semoga Anda bisa mendapatkan intinya. Tulis di komen ya, apa Anda punya guru-guru yang jahat tapi yang Anda respect dengan mereka. See you tomorrow. Talk to you soon. Bye-bye.